Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nawa. Pada kesempatan ini kita akan belajar teks vita pada KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks vita yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.2 menyajikan data informasi secara lisan dan tulis dalam bentuk berita dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan: pertama, menelaah struktur teks berita; kedua, menelaah kebahasaan teks berita; ketiga, menulis teks berita; keempat, mengonstruksi kerangka teks berita; dan yang kelima, menyajikan teks berita yang didengar dan dibaca. Sebelum kita membahas satu persatu tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi suatu kejadian atau peristiwa yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat dan sesuai dengan fakta. Teks berita biasanya dapat dipublikasikan di media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, dan media lainnya. Apakah kalian masih ingat unsur-unsur teks berita? Unsur-unsur teks berita biasa dikenal dengan 5W tambah 1H atau dalam pembelajaran bahasa Indonesia lebih dikenal dengan adiksimba. A. Apa? Yaitu untuk menanyakan kejadian atau peristiwa apa yang diberitakan. Di mana? Yaitu untuk menanyakan di mana tempat kejadian atau peristiwa itu terjadi. Kapan? Yaitu untuk menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Siapa? Yaitu untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam kejadian itu. Mengapa? Yaitu untuk menanyakan alasan atau sebab akibat peristiwa itu terjadi. Bagaimana? Yaitu untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks berita. Berikut ini apa aja struktur teks berita. Struktur berita terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Struktur berita disusun dengan piramida terbalik, di mana pada bagian kepala berisi informasi terpenting yang terdiri dari 5W tambah 1H. Pada bagian tubuh berisi informasi penting atau informasi pendukung, dan pada bagian ekor berita berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan seperti saran dan kesimpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Apa saja kaidah kebahasaan teks berita? Berikut ini kaidah kebahasaan teks berita terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Keempat, menggunakan konjungsi temporal. Kelima, menggunakan kata kerja mental. Dan yang keenam, menggunakan keterangan waktu. Menggunakan bahasa baku adalah bahasa atau ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Hal ini untuk menjembatani banyak kalangan sebab bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum, yaitu bahasa yang populer atau kedaerahan akan dihindari oleh media massa. Contoh, bahasa baku, antre, apotek, analisis, dan sebagainya. Kedua, menggunakan kalimat langsung, yaitu sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung berhubungan dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan dari narasumber. Seperti, masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan bepergian menggunakan pesawat sebelum divaksin, paparnya. Ketiga, penggunaan konjungsi bahwa, yaitu
penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Keempat, menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menghubungkan waktu seperti kemudian, sejak, setelah, awal, dan akhir. Kelima, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran, seperti praduga, membayangkan, dan sebagainya. Dan yang keenam, menggunakan keterangan waktu, yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi untuk kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Selanjutnya, menulis teks berita. Apa yang kalian ketahui tentang menulis? Menulis adalah kegiatan menuangkan ide, gagasan, dan perasaan ke dalam bentuk tulisan. Dalam menulis teks berita, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan sebelum menulis teks berita. Yang pertama, memilih peristiwa terkini. Kedua, menulis unsur-unsur yang diberitakan. Ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, membuat kerangka. Kelima, mengembangkan kerangka. Dan yang keenam, menentukan judul. Pilih peristiwa terkini, yaitu peristiwa yang baru terjadi, seperti COVID-19, gempa bumi, banjir, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Menulis unsur-unsur yang diberitakan seperti contoh berikut ini, yaitu COVID-19. Mana setelah menentukan judul, menulis struktur seperti kepala berita, tubuh berita, dan eko berita. Pada bagian kepala terdiri dari 5W tempat 1H, yang tubuh berita merupakan informasi pendukung, dan eko berita merupakan informasi pelengkap. Ketiga, mengumpulkan informasi yang ditemukan. Sebelum menulis teks berita, temukan informasi berdasarkan bagian yang akan diberitakan. Menyusun kerangka teks berita. Ini mirip seperti poin yang kedua tadi yang sudah dibahas. Di sini akan mengembangkan berita, mulai dari kepala, tubuh, dan ekor. Mengembangkan kerangka nih, dari kerangka menjadi berita yang utuh beserta dengan judul yang akan diberitakan. Selanjutnya, menyajikan teks berita. Menyajikan adalah menyampaikan hasil menulis teks berita yang didengar dan dibaca. Di sini ada langkah-langkah menyajikan teks berita. Yang pertama, menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat fakta atau adik simba. Keempat, menyusun kepala berita. Kelima, menyusun tubuh berita. Keenam, menyusun eko berita. Dan ketujuh, mengedit teks berita yang telah ditulis, di mana pada tahap mengedit ini teman-teman boleh mengurangi dan boleh juga menambahkan. Sebagai tugas diskusi, teman-teman boleh menyimak berita berikut ini. Pemirsa, banjir besar melanda sebagian wilayah Kota Padang, Sumatera Barat sejak Jumat dini hari tadi. Diperkirakan terdapat ribuan rumah yang dilanda banjir dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Inilah video amatir warga saat dilakukan evakuasi korban banjir seorang lansia di Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Lansia ini terpaksa dievakuasi warga karena rumahnya terendam banjir. Sementara itu di lokasi banjir lainnya, yakni Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, sejumlah petugas terus melakukan evakuasi warga yang mulai cemas karena air banjir semakin meninggi sejak Jumat dini hari.
Sementara itu di jalan-jalan utama ketinggian air mencapai 60 cm. Melebihi batas. Air sudah melewati sampai dalam pinggang dalam rumah dan 2 motor hampir tenggelam di luar rumah. Banjir menyebabkan banyak kendaraan terjebak dan mogok di tengah jalan. Pemirsa, banjir besar. Setelah kalian menyimak berita, tuliskan kembali isi teks berita dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kebahasaan yang digunakan. Setelah mengerjakan, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum mengerjakan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Itu selamat mengerjakan.